Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insya Sari dengan NIM 10.10.92.4010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal fisika UTS kemarin. Oke. Nah, kita terus dulu ya. Bentar, Pak. Kita mulai dari awal. Jadi untuk soal yang pertama yaitu dalam sebuah simulasi perang 10 November, robot dari tim Telkom University Surabaya yang berada di kaki bukit mendeteksi adanya musuh di atas bukit yang memiliki kemiringan 37 derajat pada ketinggian 1.200 meter. Dari tempat itu, musuh kemudian menembakkan rudal A yang bergerak dengan kecepatan V 25T kuadrat J meter per second. Untuk menghalau rudal tersebut, robot pun menembakkan rudal B untuk menangkal rudal A tersebut. Yang pertama yaitu gambaran ilustrasi kasus tersebut. Baik, di sini kita lihat dulu. Di sini yang berada di kaki bukit adalah robot dari tim Telkom University Surabaya. Nah, mendeteksi adanya musuh di atas bukit dengan kemiringan 30 derajat Celcius dan memiliki tinggi 1.200 meter. Memiliki kecepatan 20 I min 5 T kuadrat J meter per second. Nah, untuk soal yang kedua, persamaan posisi dari tembakan rudal A. Kan nih, persamaan posisi ya. Sudah diketahui V-nya segini ya. Kita menggunakan rumus integral R sama dengan integral V kali dt. Nah, V-nya kita masukin 20 I min 5 T kuadrat kali min 5 T kuadrat J kali T. Nah, ini kita udah masuk plus C. Kenapa kita plus C? Karena ada kecepatan mula-mulanya. Untuk mencari plus C-nya itu bagaimana? Kita menggunakan ini rumus tan. Dulu out. Nah, kita pakai garis ini. Tan 37 derajat. Y per X. Karena Y-nya udah diketahui 1.200 meter, kita mencari X-nya. Nah, mencari X, tan 37 kan 3 per 4. Sama dengan 1.200, berarti X-nya 4 per 3 kali 1.200. Jadi kita balik gitu ya. Jadi di sini kita beroleh 1.600 meter. Nah, karena arahnya ke kiri, maka 1.600 ini menjadi minus. Jadi C-nya yaitu persamanya kita masukkan persamaan dulu minus 1.600 per 20 T ini sebagai I-nya plus 1.200 min 5 per 3 T kubik ini sebagai J-nya. Untuk C-nya kita peroleh min 1.600 I plus 1.200 J. Untuk soal yang ketiga, persamaan posisi dari rudal B agar bisa mengenai rudal A serta waktu dan posisi tembakan rudal A oleh rudal B. Solusi tidak tunggal. Silahkan berkreasi yang logis agar bisa sukses. Baik. Untuk yang C tadi X-nya jika uh, kurang dari 3 per maka tembakannya ini akan masuk ke dalam sini. Ke dalam bukit ini ya. Tidak di luar permukaan bukit. Dan itu jika hasilnya 3 per 4. Kita harus bisa uh, berkreasi T-nya agar hasilnya tidak 3 per 4. Tidak kurang dari 3 per 4, harus lebih dari 3 per 4. Bagaimana? Kita misalkan, tadi kan T-nya berarti kan 3, kan di Bapak kan 3 T-nya. Kalau itu berarti kan harus kurang dari 3. Jadi saya ambil 2,
Dan 3 saya bagi 2, S-nya 1,5 kan, setengahnya 3. Ya, ini yang T sama dengan 2, kita asumsikan T2 dulu. Kita pakai rumus, kita zoom dulu. Kita pakai rumus RA sama dengan 1600 plus 20. Duanya ini dari T-nya, I. Plus 1200 min 5 per 3. Kita masukkan 2 kubik C. Nah, kita coret-coret, berarti kan masih ada 2 kan? Terus jadinya min 1600 plus 40 I plus 1200 kali 20. Nah, 20-nya ini kan, ini ya tadi prosesnya. Sama dengan min 1560 I plus 1180 C meter. Nah, untuk T sama dengan 1,5 kita pakai rumus yang cepat seperti Bapak tadi. Kita pakai XB sama dengan min 1560 I. Kita masukkan VX kali T. Kita ubah T-nya menjadi 1,5 jadinya seperti ini min 1560 VX-nya min 1040 I. Nah, untuk yang Y kita pakai 1180 J. Kita ubah juga VY. T-nya kita ubah 1,5 jadinya VY-nya bertemu 786,7 J. Dengan VB sama dengan XB plus YB-nya seperti ini. Nah, ini kan 59,78 merupakan lebih dari 3/4. Jadi ini sudah bisa diasumsikan di luar permukaan. Ini sudah tidak masuk ke dalam kit ini. Oke. Untuk nomor 1 bisa saya akhiri. Terima kasih. Untuk nomor 2, saya baik. Untuk nomor 2, saya akan menjelaskan untuk soal Sky mahasiswa. Kita baca untuk soalnya, yaitu seorang mahasiswa Telkom University Surabaya dengan berat 600 Newton mempunyai hobi bermain sky. Ketika liburan, dia pun bermain sky dengan menaiki bukit salju dengan menggunakan pelontar karet yang memiliki besar gaya sebesar 20.000 X Newton pada kaki bukit dengan arah mendatar. Setelah meluncur di bidang es mendatar yang licin sempurna, dia pun menaiki bukit di mana besar kecepatannya tidak berubah saat transisi dari bidang es yang mendatar ke bukit salju. Terus, mahasiswa tersebut biasa menaiki bukit salju hingga ketinggian 30 meter. Sebelum akhirnya diam. Bila bukit tersebut memiliki bilangan 37 derajat, koefisien gesek statisnya 0,2 dan koefisien gesek kinematisnya 0,1 dan gravitasinya 10 meter second kuadrat. Bukan A gambaran ilustrasi kasus tersebut beserta diagram gayanya pada masing-masing lokasi. Jadi ada 3 lokasi. Untuk yang pertama, di lokasi A kita harus dulu. Nah, di lokasi yang A ini pada posisi yang mendatar. Posisi mendatar. Nah, di posisi B ini posisi transisi. Jadi di situ ada posisi transisi dari bidang es yang mendatar ke bukit salju. Nah, di sini tuh kecepatannya tidak berubah ke dari pendatar ke bukit salju tidak berubah. Nah, tapi di sini udah diam, posisinya diam berarti kecepatannya di C ini. Di C ini terus, nah dia memiliki sudutnya 7 derajat dan memiliki ketinggian 30 meter. Dan di sini 30 meter. Nah, ini dia di sini sudah diam. Terus ini saya gambarkan di sini. Ini seharusnya itu miring ini tapi didatarkan karena biar mudah memahaminya. Nah, ini sebenarnya itu uh, itu F guys. Ini F. Nah, di sini ada gaya normalnya.
Dan di sini gaya beratnya menjadi dua, yaitu W sin theta dan W cos theta. Nah, untuk memperoleh angka 50 ini, panjang 50 ini, kita menggunakan rumus sin 37 derajat. Jadi, sin 37 derajat sama dengan 35. Jadi, Y per R sama dengan 3/5. Nah, Y-nya kan udah diketahui 30 meter ini. 30 meter. Jadi kita masukin aja yang 30 meter per R sama dengan 3/5. Jadi R-nya 30 dikali 5/3 sama dengan 50 meter. Oke. Untuk soal yang nomor 2 yaitu kecepatan mahasiswa tersebut saat meluncur di bidang datar. Jadi kita mencari kecepatan pada saat di A ini. Nah, kita menggunakan rumus WBC sama dengan segitiga sigma EK. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Karena di sini ada C ini potensial dan B-nya ini kinetis. MGH min FG kali S sama dengan setengah MVC kuadrat min setengah M kali VB kuadrat. Min 600. Kenapa ini jadi min 600? Karena awalnya kan di A itu A, B, C. Sebelum C kan di A, B itu kan 600. Gayanya 600. Nah, dia tuh akhirnya lambat kan. Kalau lambat kita kasih minus aja. Kalau pelambatan karena pelambatan jadi kita minus. Nah, dikali hanya H itu tingginya adalah 30 meter. Terus FG-nya kita mencari FG. Oke, gesek. Itunya 48. Kita carinya bar F. Oke, gesek kinetisnya seharusnya ini FK ya, FG kan. Tadi, oke. Nah, untuk mencari angka 48 ini kita menggunakan ini rumus ini. Sigma FY sama dengan 0. Nah, kayak normalnya kita menggunakan kita menggunakan pencarian kayak normal terlebih dahulu. N sama dengan MG cos theta sama dengan 0. N sama dengan MG cos theta sama dengan 600 cos 37. 600 dikali 4/5. Jadinya 480 kan. Terus kita masukin di sini. F sama dengan mu K kali N. Nah, mu K-nya tadi kan 0,1 kali N-nya 180. Jadinya 48. Kita masukin 48 di sini. Terus dikali 50. 50 tadi S-nya ini loh, guys. Oke. Oke, kita masukin dulu. Nah, ini kenapa 0? Karena ini udah di atas ini udah diem. Kalau udah diem berarti kan udah 0. Terus minus setengah dikali 60 kali VB kuadrat. Kita hitung dulu hasilnya minus 18.000 min 2.400 sama dengan min 30 VB kuadrat. Nah, jawabannya minus 20.400 sama dengan min 30 VB. Nah, VB-nya ini kan aslinya kan kuadrat kan, guys. Nah, jadi 680. Kita akar untuk menghilangkan kuadratnya jadinya 26,08 meter sekali. Oke. Untuk yang C. Yang C kita baca dulu soalnya panjang penekanan pegas yang dilakukan mahasiswa tersebut pada pelontar karet mula-mula yaitu oke, kita menggunakan rumus EMA sama dengan EMB. Kenapa kita menggunakan rumus itu? Karena di situ ada sempurna. Kayak mekanik yang sempurna. Oke. E PA sama dengan EKA potensial dan kinetis dan EPB sama dengan EKB setengah KX ini X ya guys. X kuadrat plus 0 sama dengan 0 plus setengah MVB kuadrat.
Nah, untuk mencari Kx ini, Kak Roni pernah menjelaskan untuk rumusnya seperti ini. Ini F sama dengan Kx, kita masukkan 20 ribunya di sini, X Newton. Jadi K-nya adalah 20 ribu. Oke, kita masukkan 20 ribu S kuadrat sama dengan setengah kali 30 kali 680. Ini sebagai M dan MVB kuadratnya. Oke, kuadratnya kan 680. Untuk X kuadrat sama dengan 30 dikali 680 per 20 ribu. X kuadrat 1,02. Nah, kita untuk menghilangkan kuadratnya ini, kita gunakan akar. Jadi, akar 1,02 adalah baik. Segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Roni untuk memberikan kesempatan remedi ini. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.